Assalamualaikum, saya Albi Rizky Putra, saya dari informasi dan saya punya NIM 250102696. Saya akan mempresentasikan tentang modul yang saya buat ya. Nah, template laporan atau akhir post lab modul 12 struktur perulangan for. Yang pertama itu ada identitas mahasiswa. Ini seperti yang kalian lihat, ini identitas pribadi saya, ini nama saya, dan ini NIM, ini jurusan saya, ini kelompok saya, dan tanggal pengumpulannya ya. Nah, yang kedua ada hasil eksperimen atau bukti fisik, petunjuk atau tempelan screenshot running code atau output program dari eksperimen yang telah saya lakukan. Nah, ini itu kodenya ya. Ini bisa kalian coba, dan ini hasil yang saya dapat setelah menginput kodenya atau output dari hasil yang saya masukkan ya. Itu eksperimen pertama, dan ini eksperimen kedua yang mendefinisikan tarpel hari ya, Senin Selasa. Nah, dan ini juga inputnya juga ya. Ini input, ini outputnya juga ya. Nah, ini ada eksperimen ketiga. Ini seperti biasa, ini kodenya, dan ini hasil outputnya ya. Aduh, kurang jelas lagi. Oke. Nah, yang ketiga itu ada analisis sintaks for, pertunjukan, jelaskan atau ini nggak keisi lagi. Ada bug ya, maaf ya. Nah, di sini ada table komponen syntax atau komponen syntax. Nah, yang pertama itu ada variabel iterasi, range lower bound, range upper bound, range step, dan tanda titik 2 ya. Dan ini ada fungsinya. Yang pertama itu variabel iterasi ya, menampung nilai elemen saat ini dari koleksi atau range yang sedang diproses pada setiap putaran loop. Nilai otomatis berubah atau update di setiap iterasi tanpa perlu ditulis manual. Dan ini contoh kode yang saya gunakan ya. Nah, yang kedua itu ada lower bound atau menentukan nilai awal dari mana perulangan mulai dihitung. Jika tidak ditulis, misal range 5, Python otomatis menganggapnya mulai dari 0. Dan ini juga kode yang saya pakai ya. Nah, yang ketiga itu ada range upper bound, menentukan batas atas perulangan tapi bersifat eksklusif. Tidak ikut diproses, loop akan berhenti tepat sebelum mencapai nilai. Inilah alasan range 5 menghasilkan 0/4 ya, bukan 0/5. Dan ini kode yang saya pakai, bisa kalian coba sendiri. Nah, yang keempat itu ada range step, menentukan besar loncatan antara nilai dari setiap literasi. Defaultnya 1 naik 1. Bisa diubah jadi angka lain untuk melompat, misal 2 sama dengan 0 atau 0 0,2, 0,4 atau negatif untuk berjalan. Dan ini kode yang saya pakai ya. Nah, yang terakhir ada tanda titik 2, menandai akhir dari baris header for dan menjadi sinyal bagi Python bahwa baris-baris berikutnya yang beridentasi adalah blok kode badan loop yang akan dieksekusi berulang. Tanpa ini Python akan melempar keluar ya. Dan ini kode yang saya pakai ini. Nah, dan kita skip di sini. Nah, dan ini ada contoh tabel trace atau nilai iterasi. Nah, nilai iterasinya itu ini bisa kita lihat ya, bakal punya angka yang berbeda dengan nilai variabel atau nilai akumulatornya ya, karena dari sistemnya juga kan. Nah, yang kelima ada analisis error syntax ya. Saya cuman memberi satu contoh doang ya. Yang pertama itu ada for in range 5 atau print I. Nah, ini error yang ditemukan. Penyebabnya adalah Python mewajibkan di akhir baris sebagai penanda awal blok kode. Nah, cara memperbaikannya itu tambahkan ini nih apa namanya? Tanda ya. Tanda ke kanan for in range 5. Dan ini kita skip juga.
Nah, dan yang keenam itu ada analisis error logika atau perilaku yang diharapkan ya. Ini ada perilaku yang diharapkan, perilaku aktual, penyebab logika, dan cara memperbaikinya ya. Saya cuma memberi satu contoh doang. Yang pertama itu program memeriksa seluruh elemen dalam list tanpa terkecuali, lalu mengembalikan nilai terbesar yang sesungguhnya ada di data tersebut. Karena 9 adalah angka terbesar dalam list ini, maka output yang diharapkan adalah nilai 9 atau maksimum ya. Maksimumnya itu 9. Nah, ini perilaku aktualnya ya. Nilai maksimum salah. Penyebab logika di akhir baris sebagai penanda awal blok kode. Nah, ini cara memperbaikinya nih. Kita lanjut ke 7 ya, analisis algoritma sederhana. Saya juga memberikan contoh ini table chart nih. Ya, ada algoritma dan input, mendefinisikan ukuran input ya. Identifikasi operasi datar, operasi paling sering dijalankan. Lalu hitungan jumlah eksekusi sebagai fungsi dari n. Nah, ini tahap selanjutnya, sederhanakan notasi, ambil order pertumbuhan terbesar. Dan ini kompleksitas big zero ya, contohnya O dalam kurung N atau O dalam kurung N pangkat 2. Kita lanjut ke 8, perbandingan hipotesis refleksi, dan saya juga cuma memberi 2 contoh doang ya. Yang pertama itu kompleksitas O dalam kurung N karena loop berjalan sebanyak N. Nah, hipotesis apa? Hasil aktualnya itu adalah hipotesis terbukti benar. Penambahan variabel sederhana bersifat linear dan sangat efisien secara memori. Nah, dan ini contoh keduanya nih. Kompleksitas 0 dalam kurung N ya. Sekarang karena ada 2 loop saling menempel. Eksperimen menunjukkan peningkatan waktu yang drastis ketika ini apa ya, dalam kurung N kan ya. Besar refleksi ini membuktikan bahwa algoritma kurang cocok untuk input berskala besar. Nah, yang ke-9 ada kesimpulan ya. Yang saya pelajari itu hanya analisis error logika, dan ini kesulitan saya dalam mencari jawabannya ya, mencari hasil aktual dari hipotesis perbandingan. Nah, ini yang cukup saya kuasai dari materi selama ini, yaitu mampu menulis sintaks for dengan benar, mampu menjelaskan konsep akumulator, mampu mengidentifikasi atau memperbaiki error sintaks ya. Nah, yang ini nih yang salah nih, yang tidak saya kuasai. Nah, dan pernyataan saya ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.